Hari ini di dalam konteks baptisan, saya akan melanjutkan tema yaitu seri komparasi yang ke-62, yaitu saya akan membahas baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Yesus. Dan khotbah ini akan disampaikan di dalam berapa kali, karena satu kali tidak bisa selesai. Mari kita membaca di dalam Matius, nanti kita akan menyoroti 4 kitab Injil, dan kita akan menemukan semua rahasia baptisan yang sangat-sangat penting. Matius pasal ketiga dari ayat ke-13, Yesus dibaptis Yohanes. Saya akan baca. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Pasal 3 ayat kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ke-14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan, ayat ini muncul di dalam perjanjian baru yang menjadi ayat yang sangat-sangat penting. Baptisan yang Yesus alami, ini adalah baptisan yang akan memulai pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, kalau lihat di dalam Injil Lukas, mari kita lihat di dalam kitab Lukas, khususnya di pasal yang ketiga. Perhatikan, sesudah selesai tema baptisan, maka mulailah pelayanan Tuhan Yesus. Lukas pasal ketiga ayat ke-22, turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya. Ini tema baptisan. Ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya. Jadi baptisan menjadi awal yang sangat penting, dan baptisan ini adalah tema di mana Yesus akan dipersiapkan untuk masuk di dalam pelayanan dan masuk di dalam ujian-ujian yang begitu berat. Ujian bisa tiba sebelum masa dibaptis. Dan ujian yang sangat berat justru tiba setelah baptisan. Banyak orang ikut kelas baptisan setelah lulus ujian. Amanlah sudah. Tidurnya nyenyak luar biasa. Dan dia lupa setelah masuk dia baptisan, hari berikutnya ujian demi ujian akan terus muncul. Pencobaan demi pencobaan akan terus muncul dan bertubi-tubi sampai engkau mati. Yesus sebelum dibaptis, muncul cerita Yesus di umur 12 tahun, dan muncul cerita Yesus waktu Yesus disunat dan di hari pentahiran. Tidak muncul pencobaan-pencobaan yang begitu berat yang pernah menimpa Tuhan Yesus. Begitu Yesus umur 30 dan sudah memulai pelayanan, sejak selesai dibaptis, maka muncullah cerita Yesus dicobai di padang gurun. Dari titik padang gurun sampai titik Golgota, isinya semua pencobaan setan. Di padang gurun, jika engkau anak Allah. Di Golgota, jika engkau anak Allah. Di padang gurun, jikalau engkau anak Allah, meragukan kealahan Tuhan Yesus. Di Golgota, jika engkau anak Allah, turunlah dari atas kayu salib. Saudara perhatikan, dari awal pelayanan setelah dibaptis, sampai detik akhir Yesus akan meninggalkan dunia ini karena mati, kita melihat semuanya dimulai dan diawali dan diakhiri dengan tema pencobaan, jika engkau anak Allah.
Jikalau saudara sudah masuk di baptisan tadi, hari besok, lusa akan mulai masuk dalam pelayanan. Dan ingat, ujian akan bertubi-tubi sampai engkau mati. Sebagian orang, dia bertahan di tahun pertama. Bertahan di tahun kelima, tahun keenam, menghilang dari dunia persilatan. Sebagian bertahan sampai umur 20 tahun, dia menjadi orang Kristen. Bertahan sampai umur 40 tahun, dia menjadi orang Kristen. Akhirnya di masa tua, dia gagal dan dia menyangkal iman. Jadi setiap orang harus bertahan sampai kesudahannya. Dan seperti Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Amin. Sudah selesai, berarti selesailah semua pencobaan-pencobaan yang sangat-sangat berat. Maka sejak Yesus bangkit, selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Kalian tidak pernah akan melihat orang Farisi bersekongkol mencobai Tuhan Yesus. Kalian tidak akan menemukan selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Ada orang kerasukan setan lalu menjerit-jerit. Dan saudara tidak pernah membaca setelah Yesus bangkit. Pilatus dan Herodes buat meeting besar dengan mahkamah agama. Merencanakan penangkapan Yesus kali berikutnya. Dan penyalipan Yesus kali kedua. Tidak pernah ada, saudara. Karena Kristus sudah menang. Kristus sudah mengalahkan maut. Masalahnya kita akan menuju kepada kematian. Kelak kalau kita sudah mati, kita sudah bebas. Tapi sebelum kita mati, ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan akan kita terus alami, saudara. Maka untuk bertahan sampai kesudahan, kalian mesti betul-betul mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan betul-betul harus dengan sikap hati mau menjadi murid. Banyak orang akhirnya sudah tidak rutin lagi ke gereja. Bagaimana dia bisa bertumbuh dengan sehat kalau tidak dengarkan firman di gereja? Tuhan menyusun semua strategi di dalam sejarah yang begitu luar biasa, khususnya tentang tema ibadah. Tuhan mengatur secara bertahap. Dari Taman Eden sudah bicara ibadah. Di Taman Eden sudah ada korban. Yaitu binatang dimatikan, ambil kulitnya untuk menjadi baju. Ini tema ibadah. Ada binatang yang menggantikan. Dari halaman awal bicara ibadah. Bicara bagaimana pendamaian dosa nanti akan terjadi. Sampai kitab Wahyu bicara tentang ibadah. Di mana semua kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan selama-lamanya. Ini semua tema ibadah. Tetapi heran di dalam dunia ini, jikalau saudara tidak memfokuskan diri untuk berfokus melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, untuk mendapatkan semua firman Tuhan, saudara bisa dapat dari mana? Saudara bilang, oh banyak channel. Saya bisa dapatkan banyak sumber dari internet kah? Dari buku kah? Ingat, internet dan buku tidak bisa menggantikan kehadiran kalian mendengarkan firman Tuhan. Kehadiran mendengarkan firman Tuhan, kalian datang dengan pengorbanan. Kalian bangun, kalau ada anak, bangun lebih awal, suruh dia mandi, ngantri mandi, setrika baju, kasih sarapan, naik mobil, kena macet, ada lampu merah, harus berhenti, sampai cari parkir, cari tempat duduk. Dengan usaha saudara baru bisa duduk dengarkan firman Tuhan. Dengan orang yang tidak ada usaha, begitu bangun, langsung cekrek nonton TV. Pasti beda. Kemarin di masterclass, Pak Tong setelah selesai masterclass, Pak Tong umumkan, tahun depan masterclass semua tidak di-zoom-kan lagi. Tidak di-live-kan. Lalu Pak Tong katakan satu kalimat yang saya aminkan, saya setuju 100%. Setan sudah bekerja. Oh, setan dari dulu sudah bekerja toh? Apa maksudnya setan sudah bekerja? Setan membuat orang sudah tidak lagi mau berkorban dan semua pilih yang enak-enak. Itu cara kerja setan, semua membuai dan tawarkan semua enak. Oh, lihat semua kekayaan dunia, kerajaan dunia, luar biasa ya. Semua aku kasih kepada engkau, ya Yesus. Kalau engkau menyembah aku,
Oh, enggak usah capek, saudara. Tinggal begini saja, semua sudah dapat. Ini instan. Tapi Yesus tidak. Yesus pilih jalan salib. Dia pilih nanti ada khotbah di bukit. Dia pilih jalan ke Danau Galilea, panggil murid. Dia pilih masuk ke sinagog. Dia pilih capek naik gunung. Dia pilih bermalam di gunung. Dia pilih, dia siap untuk dihabisi. Dia pilih semua itu sampai akhirnya dia pilih untuk dianiaya dan dimatikan dan dipaku di atas kayu salib. Lalu kita orang Kristen terima penganiayaan Yesus dengan amin karena keselamatan saya terima. Tapi setelah itu tidak mau bayar harga. Dan Pak Tong mengatakan ada orang yang rumahnya sangat dekat sama gereja. Itu pun tidak datang. Saya aminkan betul 100%. Dari dulu saya sudah melihat bahaya online akan merusak semua iman kekristenan. Waktu saya bicara hal itu, mungkin saya dibenci orang. Ya atau tidak, percayalah. Ya, saudara. Sudah merusak. Dan kalau kami hamba Tuhan tidak menyangkal diri, kami sendiri juga kena, saudara. Saudara jangan kira kalau saudara diuji begitu, kami hamba Tuhan tidak diuji. Kami hamba Tuhan lebih enak pilih, ya kita setuju. Kita tidak usah fisik. Dengar nggak usah fisik, hamba Tuhan tidak usah bayar harga toh. Lalu Zoom dari rumah, paling gampang toh. Rumah tinggal di upgrade, dia punya wifi. Tinggal tambah green screen, wallpaper ganti yang bagus, khotbah dari rumah, selesai toh. Lalu khotbah dari rumah, lalu disiarkan, lalu selesai. Wah, demi protokol. Itu godaan yang sangat besar untuk banyak hamba Tuhan. Oke, kondisi kayak begini, jangan banyak kita keluar, jangan banyak buat kegiatan. Waktu saat COVID mulai saya bergumul, dan Tuhan pimpin sampai hari ini, kita sudah khotbah beratus-ratus sesi, dan semua sudah ada di YouTube. Coba lihat, di dalam masa pandemi yang paling enak adalah hamba Tuhan istirahat, dalam arti karena tidak ada kegiatan, karena semua disuruh pasif. Dan selama masa COVID, kita kerjanya jauh lebih berat. Dan selama masa COVID, saya tidurnya paling sedikit. Karena kejar semua editan. Tadi sampai dini hari saya masih edit, saudara. Untuk apa? Supaya orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan saya edit satu khotbah begitu lama, bersihkan. Lebih baik saya khotbah 10 sesi daripada edit. Tapi kalau Tuhan sudah kasih firman, lalu Tuhan berkati firman ini, bagaimana firman ini bisa ada di dalam sejarah. Maka saya harus dokumentasikan sendiri. Karena orang tidak merasa penting, saya dokumentasikan sendiri. Saya rekam sendiri, saya rekam suaranya, rekam videonya, lalu edit sendiri, gabung sendiri, bersihkan semua supaya enak didengar, lalu saya upload lagi. Sudah upload sampai capek, lalu nanti edit lagi, edit lagi. Masih ada beratus-ratus khotbah yang masih di dalam entrian editing, saudara. Dari itu kerjaan yang sangat-sangat capek. Untuk apa? Supaya orang bisa dapat berkat. Sudah isi sesi, sudah begitu padat kita punya sesi, setelah khotbah selesai, malamnya saya edit lagi. Kerjanya double-double. Sebelum khotbah, persiapan berapa lama. Habis khotbah, edit lagi. Sambil edit, sambil temukan khotbah, sambil edit, sambil mempersiapkan khotbah kedua. Maka dengan cara itu khotbah tidak habis-habis. Oke, sekarang kita kembali untuk menyoroti yang baptisan Yohanes ini. Baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Alkitab mencatat baptisan Yohanes ini adalah tanda pertobatan. Dan karena ini adalah tanda pertobatan, maka Yohanes tidak mau membaptis Yesus. Waktu dia khotbah, dia suruh semua orang yang dengarkan firman Tuhan bertobat. Dan akibat respons mereka terhadap firman dan tanda pertobatan, mereka dicuci, dibasuh. Itulah yang disebut dibaptis. Waktu mereka dibaptis, ini mereka sambil mengaku dosa. Ini saya tidak ajak baca ayat, nanti saudara bisa baca ayat-ayatnya supaya waktu kita panjang. Jadi waktu mereka dibaptis, mereka sambil mengaku dosa. Dan ini menjadi tradisi diam Yahudi, setiap kali baptisan mereka akan membaca kitab Amsal, yaitu berkata tentang
Kalau ada kecuranganku yang kusembunyikan, maka Tuhan akan menghukum aku. Tapi kalau kesalahanku, kecuranganku sudah dibereskan, maka aku akan disenangkan oleh Tuhan. Jadi saat baptisan terjadi, mereka akan mengungkapkan semua dosa mereka. Mereka mengaku dosa, tidak boleh ada dosa tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka semua dosa yang sudah diakui, waktu mereka dibaptis, mereka akan mendapatkan penghiburan dan damai sejahtera yang luar biasa, saudara. Jadi tanda pertobatan. Semua yang maju ke depan itu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Lalu terseliplah yang pura-pura bertobat, yaitu orang Farisi, orang Saduki, dan Yohanes berkata, kau keturunan ular beludak. Lalu setelah itu datanglah Tuhan Yesus. Perhatikan, Yesus datang untuk dibaptis. Lihat di Matius pasal yang ketiga tadi. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, saudara. Yohanes membaptis di mana, saudara? Kita lihat Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-28. Saya akan membaca dari ayat 25. Yohanes pasal 1. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Betania ada dua tempat. Satu tempat yang Yohanes pakai untuk membaptis, yaitu di seberang sungai Yordan. Satu lagi Betania itu adalah kampung Maria, Marta, Lazarus. Jadi beda Betania. Oke. Lihat di seberang sungai Yordan. Matius pasal yang ketiga, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis. Perlu ada persiapan hati, perlu ada berangkat, perlu ada kelelahan jalan kaki untuk dibaptis. Kita kalau baca Alkitab, kita amin, amin, amin. Tapi saatnya Tuhan tuntut kita untuk bayar harga. Semua tidak mau. Yesus, kenapa harus pergi ke Yordan untuk dibaptis? Panggil Yohanes ke sini, siapkan air, Yohanes pasti taat. Tetapi kenapa Yesus jalankan? Banyak orang ke gereja, rumah dekat, minta dijemput. Rumah dekat, tidak mau ke gereja. Tidak mau bayar harga. Yesus datang untuk dibaptis. Waktu Yohanes melihat Yesus datang, dia tidak mau baptis Yesus. Salah satu alasan penting, karena baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Yesus dibaptis bukan karena Yesus bertobat. Dan Lukas satu-satunya penulis yang mencatat Yesus saat dibaptis tidak mengaku dosa. Yesus saat dibaptis, apa yang dia lakukan? Lukas mencatat Yesus sedang berdoa. Saudara lihat perbedaan yang sangat mencolok antara orang banyak yang dibaptis, yang mengaku dosa, sama Yesus yang dibaptis, yang sedang berdoa, bukan mengaku dosa. Oleh sebab itu, Yohanes tidak mau baptis Tuhan Yesus, karena dia tahu Yesus itu anak Allah. Dia sudah kenal Tuhan Yesus, minimal pasti Elizabeth sudah jelaskan. Minimal informasi tentang Yesus yang dilahirkan oleh Maria yang begitu ajaib sudah tersebar di semua kalangan keluarga Maria dan Yusuf dan saudara-saudara yang lain. Oleh sebab itu, Yohanes sungkan sama Tuhan Yesus, tetapi pengertian Yohanes tentang Tuhan Yesus belum sempurna 100%. Dia tahu Yesus sebelum Yesus dibaptis.
Dan saat Yesus mau dibaptis, dia nyatakan pengetahuan dia. Maka dia bilang, aku yang harus dibaptis olehmu. Dari kalimat Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis mengaku dirinya orang berdosa. Saudara perhatikan, ini rohani Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Asumsi saya Yohanes Pembaptis. Waktu saya khotbah, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Oke? Lalu kalian maju ke depan untuk dibaptis. Kalian maju ke depan karena dengar khotbah Yohanes Pembaptis. Kau bertobat, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Kalau Yohanes Pembaptis yang membaptis, berarti Yohanes tidak masuk di dalam 3 tema khotbah dia tadi. Kau bertobat, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Yohanes Pembaptis tidak usah bertobat, maka dia tidak usah dibaptis. Yohanes Pembaptis tidak usah dibaptis. Dia tidak usah menerima semua isi khotbahnya karena dia yang melakukan pembaptisan. Maka saat Yohanes Pembaptis membaptis, kalau kita sebagai penonton di situ, kita akan melihat, orang berdosa dibaptis, berdosa. Sisa lihat, Yohanes Pembaptis tidak dibaptis. Dialah yang tidak berdosa. Saat dia yang tanda petik tidak berdosa tadi, karena semua yang berdosa mengaku diri lalu berdosa dan mau dibaptis, Yohanes Pembaptis menjadi orang tersuci saat itu. Saat Yesus yang suci datang, langsung Yohanes berkata, aku yang mestinya dibaptis olehmu. Berarti Yohanes Pembaptis sadar dia orang yang berdosa. Tetapi kenapa Yesus tidak membaptis Yohanes Pembaptis? Yesus datang ke dalam dunia ini, misinya bukan membaptis. Misi Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Paulus juga misinya memberitakan Injil, tetapi ada baptisan. Baptisan itu bukan misi yang Tuhan berikan kepada dia sebagai fokus yang utama. Maka Paulus mengatakan, ada Stefanus dan keluarganya aku baptis, selain itu aku tidak tahu lagi. Dia tidak memfokuskan kepada baptisan sebagai panggilan yang utama dia. Panggilan utama dia adalah memberitakan Injil. Maka tulisan dia di dalam salam-salam di akhir kitab, dia munculkan semua nama-nama yang hasil pengabaran Injil dia. Bukan hasil yang dia peroleh dari baptisan. Tidak, dia sebutkan semua nama-nama kawan sekerja yang ini. Dia sebutkan semua nama, karena itu panggilannya. Dan Yesus misinya bukan untuk membaptis. Maka saat Yohanes Pembaptis mengusulkan, Yesuslah yang harus membaptis dia. Yohanes Pembaptis begitu merendahkan diri dan mau Yesus yang melakukan baptisan. Dari situ dia menyerahkan otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan Yesus yang membaptis. Karena Yesus tidak berdosa. Itulah pengertian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Dan waktu Yohanes Pembaptis ditantang, dengan kuasa siapa engkau melakukan baptisan? Karena setelah lakukan baptisan, muncullah semua musuh-musuh Injil mau menjebak Yohanes, lalu menantang dengan tanya, kau pakai surat rekomendasi dari siapa? Yohanes Pembaptis adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Bapa, tetapi orang-orang tidak mengetahuinya. Yohanes Pembaptis mengetahui ada panggilan yang begitu besar kepada dirinya, yaitu untuk membaptis. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Dan otoritas inilah yang membuat dia berani melakukan baptisan. Oke, lihat di Yohanes pasal yang pertama, ayat 25. Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias? Pertanyaan ini pertanyaan yang bodoh. Saya balik, emangnya kalau Mesias boleh membaptis? Yesus Mesias. Yesus tidak boleh membaptis karena misi Mesias bukan untuk membaptis. Jelas?
Jadi mereka bilang, oh kalau kau bukan Mesias, kenapa kau baptis? Berarti kalau kau Mesias, kau boleh membaptis. Ini ngaco dia. Bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang. Lalu, lihat di Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Inilah baptisan Yohanes, tema yang kedua. Tema pertama, tanda pertobatan. Tema kedua, harus lakukan baptisan supaya Yesus dinyatakan di Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jadi Bapa yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, nanti ada orang yang kau baptis, dan kalau orang itu tepat seperti yang Bapa katakan, orang itu akan mempunyai ciri-ciri, nanti Roh Kudus akan turun ke atasnya. Kalau kau lihat orang itu, dialah orangnya. Jadi saat Yohanes Pembaptis membaptis, satu persatu dia perhatikan. Yang mana yang Bapa katakan? Siapakah orangnya? Setelah sekian banyak orang, dia tidak menemukan semua ciri-ciri. Mari kita lihat kembali Yohanes pasal yang pertama, ayat 33 tadi. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Kepada orang itu kalau Roh Kudus turun, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Jadi perhatikan, sebelum Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dan saat dia membaptis Tuhan Yesus, dan setelah dia membaptis Tuhan Yesus. Ini ada 3 periode pengenalan Yohanes tentang Tuhan Yesus yang bertumbuh. Sebelum baptisan, dia mengetahui Yesus adalah Allah. Dia mengetahui Yesus tidak berdosa. Dia mengetahui Yesus itu luar biasa. Maka dia tidak mau membaptis Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saat dia membaptis? Saat dia membaptis, terjadilah penggenapan nubuat dari Bapa tentang orang yang kau baptis, kalau ada Roh Kudus turun atasnya, dialah orangnya. Alkitab catat, dan Yohanes melihat. Saat Yesus dibaptis, saat itulah imannya semakin mengenal ternyata Kristuslah yang dinubuatkan oleh Bapa, yang harus dinyatakan di Israel melalui baptisan air. Oleh sebab itu waktu Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis Tuhan Yesus, Yesus berkata, kau harus lakukan itu. Demikianlah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bahasa aslinya bukan seluruh kehendak Allah, tetapi seluruh kebenaran. Apa yang Bapa pernah sampaikan kepadamu, apa yang sudah dinubuatkan, kau tidak boleh tidak kerjakan. Kau disuruh untuk membaptis dengan air sampai engkau berjumpa dengan orang yang nanti Roh Kudus turun ke atasnya. Kau tidak boleh berhenti sampai engkau ketemu siapa orangnya, karena saat engkau ketemu, kau akan dapat konfirmasi. Inilah orangnya yang harus dinyatakan di Israel. Maka baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Baptisan Yohanes adalah membuat Yesus nanti akan dinyatakan di Israel. Lalu Lukas waktu mencatat saat baptisan muncul kalimat begini. Orang banyak sudah mengira Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Oh, kalimat ini muncul di dalam kitab Lukas. Artinya apa?
Artinya semua orang yang begitu banyak sudah mengidolakan Yohanes Pembaptis dan tidak perlu lagi tunggu siapa lagi yang muncul. Saat semua orang sudah menganggap Yohanes Pembaptis adalah Mesias, di saat-saat penting itulah suara dari langit kembali sekarang bersuara. Bukan lagi kirim malaikat dari sorga bersuara, sekarang Allah Bapa yang keluarkan suara. Inilah anakku yang kukasihi. Artinya bukan Yohanes, tetapi Yesus. Jadi saat baptisan kita melihat konfirmasi dari Allah Bapa yang langsung berkata dan didengar oleh Yohanes. Dan sebelum baptisan, Allah Bapa mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air. Dan saat dibaptis, Allah Bapa keluarkan konfirmasi sehingga tidak mungkin salah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan saat itulah Yohanes Pembaptis semakin kokoh imannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang dia kenal, ternyata inilah orangnya yang ditunjuk oleh Bapa. Lalu saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Di atas gunung, rasul-rasul diwakili oleh 3 rasul inti, sudah begitu mengidolakan yang namanya Musa dan Elia. Karena Musa dan Elia waktu menampakkan diri, langsung Petrus mensamakan Yesus sama Musa, Yesus sama Elia. Dengan kalimat, maukah engkau kami dirikan 3 kemah. Menyamakan Musa dengan Yesus, dengan Elia di dalam kalimat 3 kemah. Berarti Yesus ada kemah, Musa ada, Elia juga ada. Disetarakan. Saat kondisi seperti itu, suara dari langit muncul lagi. Inilah anakku yang kukasihi. Konfirmasi dari sorga, konfirmasi dari Bapa, bukan Elia, bukan juga Musa, tetapi Yesuslah orangnya. Saat dibaptis, bukan Yohanes Pembaptis yang kau anggap Mesias, tetapi Yesuslah orangnya. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi sebelum dibaptis, Yohanes sudah tahu tentang Yesus. Tetapi dia tidak ngeh bahwa Yesus inilah yang dituju Roh Kudus akan turun ke atasnya. Saat baptisan sekarang dia tahu. Dan setelah baptisan, seluruh kalimat Yohanes Pembaptis langsung kristosentris. Perhatikan khotbah Yohanes Pembaptis, khotbah yang umum. Kau bertobat ya, kau beri diri dibaptis ya, Allah ampuni dosamu ya. Tidak ada bicara tentang Kristus. Nangkap ya? Maka baptisan Yohanes, baptisan yang tidak membawa orang kepada Yesus. Dan Yohanes sadar, baptisan yang dia lakukan bukan intisari dari kepercayaan kepada Kristus. Oleh sebab itu dia berkata, nanti dia yang lebih besar daripadaku, dialah yang akan membaptis. Berarti level baptisanku bukan level yang sudah final. Kalau sudah final, dia tidak akan katakan, dia yang lebih besar daripadaku akan membaptis. Tidak ada kalimat itu akan keluar. Justru dia sadar, baptisan yang dia lakukan, ini hanya tanda pertobatan. Maka kau harus mengenal Kristus. Siapakah dia? Nanti dia itu adalah yang akan muncul. Akan dinyatakan dengan ciri-ciri Roh Kudus akan turun ke atasnya. Orang itu lebih besar dari aku dan dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Yohanes adalah pengantar untuk menghantar orang untuk mengenal yang lebih besar tadi yang akan datang. Tetapi saat itu siapa orangnya? Yohanes Pembaptis masih bingung karena Yesus belum datang untuk dibaptis.
Setelah baptis semua selesai, Yesus muncul. Waktu Yesus muncul, dia tidak mau membaptis Yesus. Kalau tidak membaptis Yesus, bagaimana Roh Kudus akan turun dan dinyatakan? Maka Yesus berkata, kau harus lakukan itu demi untuk menggenapkan seluruh kebenaran. LAI tulis seluruh kehendak Allah. Aslinya seluruh kebenaran. Dan Yohanes menurutinya. Setelah baptisan selesai, Yohanes langsung bicara tentang Yesus. Begitu jelas, lihatlah anak domba Allah. Tadi tentang Allah ampuni dosamu terlalu umum. Sekarang langsung berfokus kepada pribadi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tadi Allah akan ampuni dosamu. Dosamu siapa? Yaitu kamu-kamu yang ada di sini. Yang ada di sini siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang pura-pura bertobat tadi, orang-orang Yahudi, ada pemungut cukai, semua pemungut cukai adalah orang-orang Yahudi. Lalu ada prajurit. Nah, perhatikan, khotbah Yohanes Pembaptis sudah menjelajah ke orang kafir. Yaitu ada prajurit-prajurit yang akan bertobat. Tetapi yang orang kafir hanyalah prajurit-prajurit. Bukan segala bangsa yang saat itu datang seperti di hari Pentakosta. Lalu Allah ampuni dosamu. Skopnya kecil. Yaitu yang hadir dengarkan khotbah. Dan Yohanes waktu itu dia sampaikan khotbah. Lalu orang-orang yang dengarkan firman. Yang berespon. Lalu yang Yesus lebih besar daripada aku. Dia yang akan menghapus dosa dunia, saudara. Bukan hanya kamu, tetapi dunia. Oh, begitu besarnya Tuhan Yesus. Karena Yohanes hanya skop padang gurun. Hanya skop orang yang hadir. Dari kota-kota, dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan orang skop sana. Tapi yang Yesus seluruh dunia, saudara. Dan saat itulah Yohanes bersyukur. Dia mengerti Tuhan Yesus sudah masuk ke tahapan yang lebih lanjut. Saudara yang sudah dibaptis, CD atestasi, nanti kita tunggu setelah dibaptis CD atestasi, hari berikutnya saudara punya pengertian tentang Kristus tambah naik atau tambah turun. Atau terus stuck dan tidak pernah maju-maju lagi. Nanti kita akan melihat. Lihat dari mana, nanti berapa lama kemudian ketemu, dari kalimat-kalimat, dari cara pelayanan, cara menyingkapi, langsung kita tahu orang ini tidak bertumbuh. Orang yang bertumbuh akan kelihatan, saudara. Saya kalau keluar dari rumah, lalu keluar kota, berapa hari, pulang, saya lihat tanaman, langsung saya tahu. Tanaman mana yang subur, tanaman mana yang tidak subur. Sekali lihat langsung tahu. Dari daunnya, dari jumlah pucuknya, yang tadinya berbunga, waktu saya tinggalkan balik sudah bunganya hilang, berarti kurang pupuk untuk kekuatan bunga bertahan sampai keluar bulir-bulir dan buah yang baru. Tetapi yang lain lihat, wah ini hijau sekali, yang ini subur. Langsung terlihat, saudara. Tumbuhan akan menyatakan hijaunya, akan menyatakan dia kuningnya atau rontoknya akan terlihat oleh kita. Demikian juga dengan hal rohani, karena Tuhan mempertemukan kita sebelum kalian dibaptis. Dan Tuhan kalau mempertemukan kita setelah kalian dibaptis, maka kami punya data sejarah rohani kalian, bagaimana kalian bertumbuh. Kalau kita baru ketemu, dan 20 tahun kemudian baru ketemu satu kali, ya kita punya data rohani kalian yang di saat 20 tahun itu. Tapi kalau kita sudah kenal saudara sejak kecil misalnya ya, dididik oleh ayah dan ibu, apalagi guru sekolah minggu sudah lihat anak ini dulu nakalnya luar biasa, lalu SD bagaimana, SMP bagaimana, lalu sekarang di hari pernikahan bagaimana. Guru sekolah minggu punya catatan memori rohani kalian sejak kecil. Tapi kalau saya ketemu saat kalian nikah, ya saya punya catatan rohani kalian sejak kalian nikah. Nangkap maksudnya ya? Semua yang katekisasi, kita kenal kalian, ada yang sudah lama kenal, ada yang baru kenal saat kalian daftar menjadi orang yang mau dibaptis. Dan saat itulah kami punya rekod untuk mencatat rohani kalian. Bertahun-tahun kemudian waktu ketemu, di dalam pembicaraan kami bisa menilai kalian menjadi daun yang hijau,
atau daun yang sudah kuning dan mau rontok. Yohanes Pembaptis, dia terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, saudara. Oke, lalu perhatikan di dalam baptisan Yohanes tadi ada hal penting yang terjadi. Karena baptisan dia adalah tanda pertobatan, maka fokus dari setelah dibaptis akan bicara semua tema pertobatan. Mari kita lihat di dalam Lukas. Di dalam Lukas, kita lihat di pasal yang ketiga tadi, kalau tema baptisan Yohanes saudara sudah mengerti, nanti waktu masuk ke baptisan yang Yesus lakukan, saudara akan lebih gampang. Lihat, karena tanda pertobatan, maka Lukas pasal yang ketiga akan membicarakan tentang pertobatan. Oke, saya akan membaca di ayat yang ketujuh. Ini kalau saudara bandingkan sama Matius, saudara akan menemukan siapakah orang yang dikritik keturunan ular beludak. Tadi saya sudah sebutkan siapa kelompok itu. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai pertobatan. Oke? Semua orang yang sudah masuk dalam baptisan, yang menyatakan iman di dalam Tuhan, Tuhan tuntut keluarkan buah. Buah keluar dari aplikasi iman. Maka saya percaya apapun yang kalian kerjakan dan lakukan, itu adalah ungkapan iman yang saudara sedang aplikasikan. Paulus mengatakan jika engkau makan, jika engkau minum lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari kita makan, rohani kalian bisa dibaca. Pak Tong di zaman kami masih kuliah, sering keluarkan kalimat ini. Dari lihat kalian makan, saya tahu rohani kalian sampai di mana. Akhirnya setiap kali jam makan dia ada, nggak ada yang berani makan. Suruh Pak Tong makan dulu. Supaya dia selesai, baru kita makan. Karena dari makan dia tahu rohani kita, saudara. Lalu dia berkata, lebih heran lagi. 1-2 menit saya bicara sama kalian, saya tahu rohani kalian sampai di mana. Waduh celaka. Di dalam KKR Kapin, saya pernah ikut, dia keluarkan satu kalimat. Dari kalian berdoa, saya tahu rohani kalian sampai di mana. Akhirnya mau berdoa gemeter, saudara. Berdoa pun dianalisa oleh dia. Karena apa yang kau doakan, itu ungkapan imanmu. Okay? Apa yang kau lakukan, baik hal sepele, makan dan minum, itu cetusan dari rohanimu. Kalau kau sedang bersama dengan orang banyak, kau makan tidak memperhatikan mereka, itulah rohanimu. Kalau kau bersama dengan orang banyak, setiap kali makan, ingin ditraktir terus, itulah mental dirimu. Dari makan, kita bisa baca rohani orang. Apa yang kau imani, nyatakanlah di dalam perbuatanmu. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kau berbuat dengan tidak ada iman, aku akan menyatakan perbuatanku dengan imanku. Maka iman dan perbuatan selalu nempel. Kita melihat seseorang setir mobil, langsung kita bisa baca imannya. Waktu dia disalib, dia keluar kalimat apa? Keluar kalimat makiankah atau apa? Kita tahu rohani dia sampai di mana. Dulu saya sudah pernah share satu orang bapak, tapi dia sudah meninggal, saudara ya. Dia ada di Selat Panjang. Kalau suatu saat saya ke sana, saya mau ke gereja dia, saya mau tanya istrinya masih ada di sana atau tidak. Dulu kami KKR regional, gerejanya sangat besar di Selat Panjang, dan istrinya jamu kami dengan dia masak. Lalu saya sama suaminya yang pendeta itu, kami ke pelosok-pelosok, dan kami ke desa Banau sama dia. Dan sepanjang perjalanan menuju ke perahu, saya naik motor, dia bonceng saya, lalu lewati jalan kampung gang-gang kecil sampai jalan kecil setapak sampai ke tempat perahu. Setiap kali dia ketemu orang, dia terus doakan mereka. Wah, saya di belakang Tuhan, seumur hidup saya tidak pernah lihat orang seperti ini. Orang yang berpas-pasan dengan dia, "Hai Bapak, shalom." Setelah Bapak itu ke belakang lewat, Tuhan selamatkanlah dia. Tuhan ingatkan dia kasih Tuhan.
Waktu saya dengar kaget saudara. Saya pikir cuma 1 kali. Berikutnya sampai di tengah laut masih begitu. Dia lihat ada nelayan nangkap, wah dia teriak padahal orang sana nggak dengar saudara. Tuhan selamatkanlah mereka. Saya tidak pernah melihat pendoa syafaat seperti dia seumur hidup saya saudara. Lalu dia melihat orang sana pulau, ada pulau, Tuhan di situ ada rumah, kirimlah hamba Tuhan lah ini mereka. Sepanjang perjalanan dia doa syafaat. Di situ saya mengerti, cari pokok doa tidak sulit. Setiap detik, setiap menit, saudara bisa temukan semua pokok doa. Tapi hal-hal sepele kita malah abaikan. Kita reform, terus pikir doktrin, luar biasa, jaim. Orang yang bukan dari reform, dia mengerti teologi doa jauh lebih dalam daripada kita. Dan saya terus ingat waktu bicara sama dia, di panas terik kita dijemur di tengah-tengah air itu. Dan dia cerita tentang Yunus. Saya kagum sama Yunus. Dia bukan dari reform ya, saya nggak debat-debat sama dia. Yunus itu lebih hebat dari manusia yang malas-malas. Menarik ya. Karena di air, mungkin ada ikan besar mau tangkap kami kali ya. Yunus itu adalah manusia yang melawan Tuhan. Tetapi ikan besar itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini kalimat yang saya tidak setuju. Ikan besar dipenuhi Roh Kudus. Yunus nabi yang luar biasa tetapi tidak taat. Tapi ikan yang tidak mengerti bahasa taat sama Tuhan, ikan dipenuhi Roh Kudus. Wah, di atas itu dia cerita, sambil dia ambil air, dia cuci sepatunya yang kotor-kotor, kita ngobrol. Lalu sampai ke desa sana, kita jalan kaki dan dia bilang, nanti jam berapa kita sudah harus kembali, kalau tidak kita nggak bisa pulang. Karena lagi surut, kita tidak bisa keluarkan perahu kita, karena airnya ada di tengah sana. Hanya kita masuk, kita lihat jam. Kalau surut cilaka, nggak bisa kita keluar, mesti tunggu sampai besok waktu pasang. Dan waktu masuk, lalu ketemu seorang hamba Tuhan, didikan dia, lalu kita kenalan, lalu lihat gereja baru dibangun, lalu masih hutan-hutan, lalu dia cerita. Ini murid saya yang saya didik, saya latih dia, saya kirim dia ke sini, saya kasih gaji 150.000 selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya stop gajinya, dan saya biarkan dia hidup dan mati, dan akhirnya jadi gereja seperti ini. Wah, dalam hati saya Tuhan, ini yang cocok jadi dosen di STTRII tentang church planting. Kita belajar teori itu banyak, hamba Tuhan diutus tidak dikasih gaji, langsung pulang, nggak berani bertahan. Dan ini dikasih 150.000, 6 bulan di stop gajinya, langsung jadi gereja. Dan dia bilang, ambil kelapa, yang anak buah itu yang jadi hamba Tuhan di situ langsung manjat kelapa. Saya lihat gila kayak monyet. Cepat kali, sudah dapat kelapa. Dan kita minum air kelapa di dalam rumah tersebut, lalu kita doakan dia, lalu dia cerita banyak bagaimana dia bergumul, lalu akhirnya sudah waktunya kami harus balik. Lalu kami keliling ke pulau-pulau, saya buat KKR. Tapi Tuhan izinkan itulah perjumpaan saya sama dia dan perjumpaan terakhir. Waktu berapa tahun lalu, saya terus mau cari dia, saya nggak ada nomornya. Saya browsing di Facebook, saya cari nama dia, cari nggak ketemu. Lalu suatu saat saya temukan, lalu saya cek, loh kok ada ibadah pemakaman? Loh kok ada wajahnya? Udah mati dia. Lalu saya chat, saya dapat kabar, dia sudah meninggal dunia. Saya bilang, salam untuk istrinya. Sampai hari ini, saya sudah lama tidak kembali ke Selat Panjang. Oke, sekarang kita kembali ya. Setelah saudara dibaptis, hari-hari berikutnya, saudara akan diuji iman saudara dengan perbuatan yang menyatakan iman saudara. Saudara berbuahkah? Saudara tetap pasif, tetap tidak berani, itulah iman saudara yang tidak tumbuh-tumbuh. Yohanes Pembaptis hanya mencapai rohani yang luar biasa, maka di dalam Lukas pasal ketiga memfokuskan semua tindakan pertobatan. Lihat di ayat ke-7 tadi, ini cerita tentang orang yang pura-pura bertobat. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, ayat ke-8. Lalu di ayat ke-10, orang banyak. Jika demikian apakah yang kami perbuat?
tentang perbuat. Lalu pemungut cukai, perbuat. Prajurit, perbuat. Nanti di Kisah Rasul, waktu Petrus selesai berkhotbah KKR, apa yang harus kami perbuat? Nah lihat, perbuat. Ini menjadi bukti pertobatan yang sejati, tetapi yang beda adalah yang Yohanes Pembaptis setelah mereka bertobat, tidak ada desakan untuk kabarkan Injil. Yang Petrus di hari Pentakosta, apakah yang harus kami perbuat? Lalu ada baptisan terjadi. Setelah itu semua yang bertobat, mereka akan menjadi saksi Injil, saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ini bedanya. Jadi dua kelompok orang yang masuk dalam sakramen baptisan, setelah dia dibaptis, dia hanya menghasilkan buah-buah pertobatan. Hidup saya sekarang tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu pelit, sekarang tidak. Dulu pemarah, sekarang tidak, gitu ya. Dulu malas, sekarang tidak. Dulu tidak mau belajar, sekarang rajin belajar. Cuma sampai di situ. Itu bagus, hanya sampai di perbuatan. Tapi kurang satu, yaitu tuntutan untuk mencari jiwa. Jadi, satu paket perbuatan menghasilkan buah, lalu tuntutan untuk menghasilkan buah. Banyak orang Kristen level 1 saja tidak sampai, apalagi sampai tuntutan menghasilkan buah. Harap semua orang yang ada di sini masuk ke level yang kedua tadi. Level pertama, hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Level kedua, yaitu kabarkan Injil dengan hati yang berkobar-kobar. Amin. Setiap kali kabarkan Injil, selalu resiko. Barang siapa mau kabarkan Injil tunggu resiko selesai, dia tidak mengerti misi penginjilan. Semua misi penginjilan selalu ujungnya resiko. Saat tidak ada resiko, baru saudara misi penginjilan dan mau, itu saya khawatir jangan-jangan bukan misi penginjilan, tapi misi jalan-jalan. Semua yang namanya misi penginjilan, di akhirnya adalah resiko yang sangat besar. Saya pernah khotbahkan tentang kata saksi. Saya kalau bersaksi demi Injil, saksi bahasa aslinya adalah martir. Tidak mungkin saya bersaksi tapi tidak martir. Tidak mungkin saya bersaksi tanpa ada ancaman. Kalau tanpa ancaman, itu bukan saksi, itu kongko-kongko. Kata saksi itu artinya martir. Ada resiko, bayar harga, dan ada pergumulan yang berat yang harus kita selesaikan. Oke, sekarang kita kembali tentang baptisan yang Yohanes ini. Di dalam tema baptisan Yohanes, sekarang saya ajak saudara melihat kembali di Matius pasal yang ketiga. Hari ini kita fokus baptisan Yohanes, nanti di berikutnya kita akan masuk ke tema yang sangat sulit, yaitu baptisan yang Yesus lakukan. Oke, perhatikan di dalam Matius pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-16, setelah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan. Apa beda suara dari sorga yang pertama di baptisan dan suara dari sorga di saat Yesus dimuliakan di atas gunung? Ada beda isinya. Banyak orang waktu baca dia tidak teliti. Ada beda isinya. Saat Yesus mulai di dalam pelayanan, dia harus melalui proses baptisan tadi. Dan saat itu tidak ada kata, dengarkanlah dia. Karena Yesus belum berkata-kata, belum menyatakan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, maka hanya muncul, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai di situ. Tetapi waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, inilah anakku yang kukasihi. Lalu ada satu kalimat penting, dengarkanlah dia. Kenapa kata dengarkan dia penting? Karena murid tidak percaya Yesus yang lahir, Yesus itu akan mati. Maka muncullah kata dengarkanlah dia. Inilah perbedaan yang sangat mencolok. Dua suara, satu tentang baptisan, satu lagi suara saat Yesus ditransfigurasi, dimuliakan di atas gunung. Bedanya adalah dengarkanlah dia.
Kata dengarkan dia itu adalah kata yang sangat penting. Dengar yang enak atau tidak, itu dengar yang tidak enak. Karena anak manusia akan dimatikan tidak enak. Mereka tidak mau dengar, tidak mau dengar. Yesus bicara dia akan dimatikan, tapi Petrus menyangkal. Lalu iblis sudah bekerja di dalam diri Petrus. Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Belum selesai di situ. Lalu Yesus membawa mereka naik ke gunung untuk menyatakan bahwa misi Yesus yang akan mati sesuai dengan kitab suci. Maka ada Musa dan Elia, Taurat dan nabi-nabi. Elia mewakili nabi-nabi, Musa mewakili Taurat. Lalu ini adalah perjanjian lama mewakili PL yang berbicara tentang Yesus yang akan dimatikan. Dengarkanlah dia. Kita hidup selain dengar semua gosip, dengar semua kalimat yang tidak enak. Di dalam kasus dunia-dunia yang tidak enak kita dengar, satu mati, satu kena tangkap, satu ini. Ada suara yang tidak enak saat dengarkan firman. Itulah yang harus kita dengarkan. Banyak orang kalau sudah dengar firman yang tidak enak untuk kuping, dia langsung pergi. Dia lupa justru tema-tema yang keras, yang sulit diterima, itulah kristalisasi firman yang terpenting di dalam kitab suci. Yesus berkata, makan dagingku, minum darahku, tidak enak. Pergilah semua orang. Itulah kristalisasi misi Tuhan yang akan mati. Saat itu tidak enak didengar. Saat Yesus dimuliakan di atas gunung, khotbah yang tidak enak sudah mereka dengar, yaitu anak manusia akan dimatikan. Mereka tidak mau dengar, maka dibawa di gunung. Dengarkanlah dia. Kita disuruh untuk mendengarkan semua firman yang tidak enak. Dengar firman yang enak, tidak usah suruh dengar pun akan amin-amin. Tapi yang tidak enak, kita akan berontak karena iman kita, logika berpikir kita, logika yang lama, iman kita, iman yang belum bertumbuh, maka ketemu yang sulit, kita akan menggagalkan, menggugurkan semua, karena kita mau berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun. Oh puji Tuhan, jikalau Tuhan memberikan firman yang sangat sulit, supaya kita mengerti. Saudara mau tahu, pertama kali saya ke Reform, tahun 89 di Granada. Dan 1 tahun saya dengar khotbah Pak Tong, saya tidak mengerti semua. Wah, saat itu saya bergumul luar biasa, Tuhan, masa saya bodoh kayak begini? Enggak ngerti semua, saudara. Jadi kalau saudara tidak ngerti, ya saya ngerti. Saudara tidak ngerti. Karena saya alami, saya juga tidak ngerti. Selama saya tidak ngerti, saya penasaran, Tuhan, kenapa gua tidak ngerti? Kalau gua tidak ngerti, jangan-jangan semua yang hadir tidak ngerti. Maka saya mulai amatin. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya nggak ngerti, saudara. Oh, saat Pak Tong khotbah tahun 89, beratnya ampun-ampun. Yohanes pasal 1. Allah menjadi manusia, firman, ada Tau, ada Plato, Heraklitos, siapa lagi semua. Saya dari kampung, saudara. Apa nih Plato, Heraklitos lah, apalah, Tau lah, inilah. Lalu bicara tentang firman, satu ayat saja, berapa puluh kali khotbah. Nggak ngerti saya. Firman kok rumit kayak begini. Penasaran, minggu depan mau datang lagi. Nggak ngerti juga. Sampai kira-kira setahun, Pak Tong masih Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 2 enak, kawin, perkawinan di Kana. Masa gua nggak ngerti perkawinan gitu kan? Lalu, waktu saya tidak ngerti, saya mulai mencari tahu. Tuhan, bagaimana saya bisa mengerti? Oh, Pak Tong umumkan. Wah, ada stris. Apa ini stris? Sekolah teologi awam. Apa itu awam? Saya mulai baca. Saya mulai mengikuti sekolah teologi awam sejak tahun 92. Bayangkan, 89, 90, 91, 92 saya mulai ambil teologi awam. Saya ikuti semua kelas. Doktrin Allah dari dosen A sudah selesai, saya ambil lagi doktrin Allah dari dosen B. Saya mau mengetahui mereka pikirannya apa tentang Allah. Saya ikuti semua. Doktrin Roh Kudus lah, akhir zaman. Dulu kami sekolah masih di sekolah Triana. Kalau saya ngomong orang-orang jadul-jadul di Jakarta pasti ngerti sekolah itu. Duduk di kelas kursi SMP, waktu itu papan tulis masih pakai kapur semua. Waktu itu dosennya penginjil Li Chao Hua Joshua Lee.
penginjil Kesia itu, Chauvin itu istri, pendeta Effendi, itu semua. Penginjil Yung Tik Yuk, saya pikir ini orang Korea dari mana gitu ya, nggak ngerti saya. Siapa nih semua? Belajar belajar. Nah, saya mulai ngerti step-step, tetapi ndak maju-maju Saudara. Kenapa? Karena belum ada serangan. Tahun 92 di bulan tertentu, Tuhan izinkan ada orang datang ke kos saya 2 orang. Dan sampai hari ini saya masih ingat nama mereka. Berapa tahun lalu saya masih chatting mereka di Facebook. Mereka ada di situ. Lalu saya terima mereka karena mereka bilang mereka orang yang percaya seperti saya pakai Alkitab. Lalu saya ngobrol sama mereka. Saat itulah saya baru mengerti saya tidak tahu apa-apa. Bicara sama dia. Wah, dia buka ayat Alkitab, gila. Semua tepat, Saudara. Mazmur, Ibrani, semua tepat. Tidak baca contekan, tapi hafal semua. Dan mereka adalah saksi Yehova. Wah, dia baca ayat, semua tepat. Saya tahu imanku benar, iman dia tidak benar. Tapi waktu mau ngomong, saya cuma tahu Yohanes 3 ayat 16. Mau serang apa, Saudara? Dia bicara malaikat, keluar semua ayat. Bicara setan, keluar ayat. Yesus adalah Allah, keluar ayat. Yesus bukan Allah yang sejati, juga keluar ayat. Waduh, saya tahu dia salah, tapi ayat saya nggak ada. Yohanes 3 ayat 16 doang. Waduh, saat itulah saya baru mengerti Tuhan. Bertahun-tahun saya dengar firman Tuhan tidak ngerti, akhirnya saya kejar sekolah teologi awam. Menghadapi saksi Yehova, saya tidak tahu ayat Alkitab. Tuhan, kasih saya keberanian untuk hadapi mereka. Tuhan, kasih saya firman. Wah, sejak saat itu saya mulai berubah. Saya ajak mereka ketemu secara rutin. Minggu depan kita ketemu, mau bahas apa? Saya supaya bisa persiapan dulu, Saudara. Oke, kita akan membahas tentang malaikat. Wah, saya cari toko buku Immanuel di Jakarta. Saya beli buku malaikat. Zaman dulu mana ada Google, Saudara. Baca. Terus saya tanya rohaniawan, teman-teman, gimana hadapi? Jangan, nanti kau disesatkan. Loh, tapi gimana saya hadapi? Jangan, cuma gitu toh. Wah, ini saya frustasi. Kenapa jangan? Saya harus hadapi. Lalu saya sudah persiapan. Wah, janjian sama dia jam berapa, saya di kos, saya main gitar. Saya siapkan tape, waktu itu Polytron, untuk rekam semua pembicaraan, karena saya mau catat semua ayat-ayat dia dengan rekaman. Saya siapkan, saya beli kaset yang pita, sudah siap semua, saya main gitar. Wah, minta urapan Tuhan. Dan lagunya saya masih ingat, Saudara. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Anak PO kan biasa gitu kan. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Nyanyi, wah. Kiranya roh Tuhan turun gitulah kira-kira. Ya, wah, urapilah macam-macam lah. Tunggu jamnya, enggak datang, Saudara. Doa mungkin telat dia. Hari itu enggak datang. Lemes saya. Sudah siapkan tape, sudah siap ayat, sudah saya hafal lagu, sudah dinyanyikan supaya dia datang, dia koset semua. Hari itu enggak datang dia. Udahlah, enggak datang ya udahlah. Hari-hari berikutnya lagi saya tidak siap, datang mereka berdua. Wah, cilaka. Mau usir enggak enak, hanya terima. Waktu terima, aduh semua ayat hafalan saya lupa semua. Lalu dia begitu luar biasa, saat itu saya sadar Tuhan, inilah kekristenan dan inilah saya yang tidak ngerti apa-apa. Lalu saya terus belajar, saya beli buku-buku saksi Yehova. Dan saya berkata, Tuhan, kalau kelak saya mengerti saksi Yehova, saya akan buat seminar saksi Yehova. Dan sampai hari ini saya sudah buat seminar saksi Yehova lebih dari 5 kali. Dan saya dalami ajaran saksi Yehova lebih dari 10 tahun. Saya undang mereka datang, saya belajar semua, saya rekam dengan otak saya ayat yang dia pakai, logika yang dia pakai. Akhirnya saya temukan semua pola mereka. Saya pergi ke Ben Hill, saya datang ke tempat saksi Yehova, saya minta ketemu sama penatuanya. Di Ben Hill, dia bawa saya melihat tempat ibadah, lalu saya debat dia. Lalu sampai ke Malang, waktu saya pelayanan di Malang, waktu saya sempat tinggal di situ, saya cari saksi Yehova, saya cari rumah penatua, dan masuk ke dalam, saya debat sama mereka. Dulu saya lakukan hal itu. Dan saat itu saya mengerti, Tuhan, kalau saya bisa menjawab mereka, berarti saya
sudah Tuhan persiapkan untuk mengerti banyak. Kalau saya tidak bisa menjawab mereka, berarti pengertian saya tentang firman terlalu dangkal. Akhirnya setelah sekian lama, saya banyak mengenal orang-orang saksi Yehova, dan waktu saya kos di Binus, saya malam-malam saya cari kontrakan mereka di sekitar Kemanggisan, dan saya pakai sandal jepit swallow, saya masuk ke rumah mereka, dan mereka heran. Biasanya saksi Yehova yang datang, sekarang saya yang datang cari mereka, saudara. Dan waktu saya datang, mereka sedang belajar menara pengawal, lalu saya ketok pintu, Peter, dia kira saya sudah mau atestasi kali ya. Dia suruh saya masuk, lalu bicara, berdebat-berdebat di situ sampai tengah malam. Waktu sampai tengah malam, waktu saya mau pulang, saya masih ingat sandal swallow saya melengkung kayak perahu kora-kora yang ada di Ancol. Lalu saya tanya, kenapa sandal saya bisa seperti ini? Karena penduduk di sana tidak senang ada orang, katanya tanda petik Kristen ada di situ. Lalu mereka beribadah, lalu nyanyi-nyanyi, mereka tidak senang. Maka dia lihat ada sandal di luar, dia bakar, saudara. Sampai melengkung. Dan sandal saya yang kena, saudara ya. Dan setelah itu saya pulang tidak dipinjamkan sandal. Saya kaki ayam pulang. Nah itu menjadi pengalaman Tuhan melatih saya. Akhirnya saya bergumul, Tuhan kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya serahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu saya sekolah teologi sampai hari ini. Tuhan pakai cara seperti itu. Maka saya berterima kasih Tuhan memakai 2 orang saksi Yehova yang datang ke tempat saya. Dan sampai hari ini ada satu yang masih hidup dan dia masih saksi Yehova. Dan tetap bertahan dengan ajaran dia. Saudara yang sudah dibaptis, nyatakan pertobatanmu, nyatakan imanmu, bertumbuh dalam iman, dan perbuatan kalian juga bertumbuh, dan kalian terus akan menjadi saksi Tuhan, dan menjadi berkat untuk membawa banyak jiwa. Amin. Setelah saya mengerti, bisa debat-debat sama mereka, akhirnya kalau ada teman-teman yang didatangi saksi Yehova, saya yang selalu dipanggil, saudara. Pak Iter, ayo temenin. Dan saya temenin di Tanjung Duren, di kos, berdebat sampai dini hari sama saksi Yehova. Akhirnya setelah itu saya lihat ada satu saksi Yehova yang mulai terbuka, saya serahkan Alkitab saya kepada dia. Nggak tahu orang itu masih hidup nggak ya. Saya bilang, kamu pegang, ini hadiah dari saya untuk kamu, ini Alkitab saya sebagai kenang-kenangan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu orang itu lagi. Nah ini pergumulan bagaimana akhirnya saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, terus studi Alkitab, lalu mau mengerti ayat-ayat itu ada di lokasi mana. Karena pengaruh dari saksi Yehova. Akhirnya setelah saya studi, dengar khotbah Pak Tong, setiap dia khotbah, saya sudah bisa menikmati. Karena dulu saya di kampung tidak mengerti kekristenan dan tidak paham. Jadi barang siapa yang sudah sekian lama jadi Kristen dengar khotbah tidak paham, itu berat, lewati hal itu dan terus mengejar. Setelah saudara mengejar, hari saudara ketemu yang susah seperti awan gelap, tetapi di balik awan gelap ada awan yang terang. Saudara harus lewati itu seperti pilot yang membawa pesawat terbang, begitu gelap, begitu dia tembus, kelihatan awan dan langit yang begitu biru. Kita harus melewati itu semua. Amin. Saya akan tutup dengan poin yang terakhir. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Sebetulnya minggu depan saya akan membahas perbandingan kelahiran Yohanes Pembaptis sama kelahiran Tuhan Yesus di dalam momen Natal. Tapi nanti saya akan lanjutkan yang baptisan. Lalu ini berikutnya baru akan bahas tentang kelahiran. Perbandingan dari 2 tokoh ini di dalam sudut kelahiran. Sekarang saya akan ajak lihat poin yang terakhir, lihat di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat di pasal yang pertama. Ayat ke-29, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis menyatakan pengetahuan dia tentang Kristus yang luar biasa dalam sebelum ada baptisan. Yaitu dia tahu Yesus itu Allah
Yesus itu Allah yang menjadi manusia, dia tahu Yesus tidak berdosa dan seterusnya, dia yang harus dibaptis oleh Tuhan Yesus. Tapi lihat di ayat 29, keesokan harinya. Dia keluarkan satu kalimat yang sangat dalam, Yesus telah ada sebelum aku ada. Oke, ini poin yang terakhir yang sangat penting. Saudara hari ini belajar tentang Tuhan Yesus. Bukan belajar Yesus yang baru ada 2000 tahun yang lalu. Saudara belajar tentang Adam, itu belajar tentang Adam saat Adam dicipta. Saudara belajar tentang Musa saat Musa dilahirkan sampai dia mati. Saudara belajar tentang Kristus, bukan belajar Kristus sejak dari palungan. Saudara belajar tentang Kristus yang ada sudah di dalam kekekalan. Maka belajar firman adalah anugerah dan hak istimewa yang luar biasa. Bukan belajar tokoh yang pernah ada di dalam sejarah, tetapi tokoh yang melampaui sejarah, saudara. Saudara belajar tentang Kristus, Kristus yang sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Di dalam kekekalan sudah ada, sekarang kita belajar tentang dia. Dan kelak kita terus akan belajar tentang dia di dalam dunia kekekalan. Waktu kita bertemu dengan dia dan kita akan belajar tidak pernah habis-habis. Karena Allah terus akan menyatakan dirinya. Dan setiap saat kita terus akan mengerti kebenaran. Sampai selama-lamanya tidak pernah kita berhenti terkagum dengan Tuhan. Kalau saudara melihat satu orang punya kelebihan, setelah kalian bergaul sama dia, lama-lama bosan. Lama-lama sudah tahu dia punya kelebihan sampai di titik mana. Tetapi ketemu Tuhan misalnya 1.000.000 tahun. Masa sih kita tidak bosan gitu kan? 200 juta tahun kalau pakai tahun supaya kita bisa bandingkan. Ketemu Tuhan terus setiap hari dia kasih pengertian. Masa 2 juta tahun gua nggak bosan? Oke, 100 juta tahun misalnya ya kalau pakai jumlah tahun ya. Masa gua nggak bosan? Oke, kalau belum bosan. 1 triliun tahun misalnya ya kan selama-lamanya tuh. Masa tidak ada satu titik di mana akhirnya kita sudah tahu semua. Heran. Tuhan begitu tidak terbatas sehingga selama-lamanya kita di situ tetap kita akan terkagum-kagum karena Tuhan yang tidak terbatas terus akan menyatakan diri. Senang tidak? Oh, sekarang kita belajar Kristus yang sudah ada sebelum dunia dicipta. Dan kita sedang belajar Kristus yang sedang menanti kita di dalam dunia kekekalan dan yang akan datang. Ini hak istimewa kita bisa terima semua pengajaran. Oleh sebab itu, dengarkanlah apa yang Yesus ajarkan, dengarkanlah apa yang firman Tuhan sudah tuliskan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa biar Tuhan terus mempersiapkan kami untuk kami mengerti tema tentang kehadiran Kristus di dalam sejarah. Dan bagaimana Kristus yang dikenal orang-orang dekat. Dan bagaimana Kristus akhirnya akan dikenal oleh orang-orang yang jauh. Kami berdoa untuk setiap kami adalah orang yang mungkin mengenal Kristus secara dekat. Karena kami adalah orang yang sudah Kristen. Kami mempunyai banyak kesempatan untuk bisa mengenal Kristus melalui buku, melalui Alkitab, melalui firman yang kami bisa dengar rekaman, video, dan yang lain-lain. Tapi ada orang yang tidak punya fasilitas seperti itu karena mereka masih dalam dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi mereka akan mengerti kebenaran Tuhan dan kadang-kadang mereka akan mengerti lebih dalam daripada kami yang sudah punya semua fasilitas. Tuhan ampuni kami. Biarlah sebelum kami mengakhiri tahun 2021 ini, biarlah semua kelemahan, kesalahan kami kubur di tahun 2021. Dan kami akan masuk tahun 2022 dengan semangat dan api dan konsep yang baru. Untuk kami haus akan firman dan mengejar semua ketinggalan. Dan untuk kami terus mau mendengar semua perkataan firman Tuhan meskipun tidak enak untuk didengar. Dan Tuhan terus mau memakai kami untuk kami melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dan selama kami ada di bumi, kami akan diuji, dicoba, sampai akhirnya kami akan mati. Tuhan kuatkanlah iman kami. Tuhan pakailah orang-orang percaya untuk juga mendukung kami di dalam doa.
Karena kami tidak akan kuat jikalau kami tidak ditopang oleh doa-doa dari saudara-saudara kami yang seiman. Tuhan berkatilah anak-anak Tuhan sehingga kami bisa bertahan sampai kesudahan zaman dan kami tidak menyangkal iman di hadapan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.